Semuanya, assalamualaikum. Oke, jadi di video kali ini agak beda ya. Saya mau bahas perkembangan gadget ya, khususnya untuk laptop dan tablet. Dua perangkat mobile yang bisa dibilang memang untuk produktivitas ya. Nah, sekarang tuh banyak pertanyaan apakah bisa tablet yang punya tampilan fisik yang lebih praktis ya menggantikan peran dari laptop. Seperti yang kita ketahui, laptop sendiri itu juga perangkat mobile yang awalnya untuk menggantikan PC, ya kan. Nah, ini kemudian ada tablet yang punya fisik lebih ringkas, bisa dibilang ya, lebih minimalis lah. Nah, kalau pertanyaannya bisa saya bisa bilang ya, kalau menurut saya bisa ya, tentunya dengan catatan usernya sendiri itu bisa beradaptasi atau enggak. Jadi beradaptasi yang dimaksud ini adalah baik dari segi tampilan atau juga kebutuhan ya. Nah, kita bicara kebutuhan, saya rasa fitur-fitur dasar ataupun fitur-fitur tambahan di laptop ini ada juga ya, sudah ada juga di tablet. Jadi nggak ada masalah. Apalagi kalau kalian menggunakan tablet yang memang punya operating system yang sama. Ya, misalnya Windows, tablet Windows yang kan ada masalah. Itu tidak akan, artinya adaptasinya nggak akan terlalu susah gitu. Lalu bicara spek ya, spesifikasi tentu mengikat ke budget ya. Kalau kalian punya budget yang superior ya tentunya nggak akan ada masalah ya. Laptop maupun tablet juga bisa dibilang, tablet sekarang perkembangannya punya spesifikasi yang bisa dibilang bahkan ada yang lebih baik secara spesifikasi. Nah, cuma ini yang secara umum adalah operating system yang berbeda. Kalau kita bicara macOS, Windows, ya nggak akan ada masalah ya. Tapi kalau kita bicara Android yang notabene ini bisa dibilang perangkat yang mobile banget ya. Secara fitur semuanya ada ya. Apa yang ada di laptop ya ada yang di tablet gitu. Nah, yang jadi masalah adalah tampilan. Mungkin dia masih belum full desktop ya, standar desktop. Tapi juga beberapa produsen itu sudah mengembangkan operating system Android ini punya tampilan desktop ya. Contohnya Samsung misalnya dan Huawei ya. Dan itu sangat-sangat membantu. Nah, lantas apa sih tujuannya tadi ya tampilan desktop itu? Ya, tentunya tampilan desktop itu ini ya, bicara kebiasaan kita ya. Ya mungkin kalau kita dari awal tampilan laptop itu operating system atau user interface-nya seperti tampilan Android ya nggak akan ada kesulitan yang berarti ya untuk beradaptasi. Nah, cuma kita memang selama ini taunya laptop, PC, workstation lainnya itu bisa multi window ya, operating systemnya itu bisa menampilkan multi window. Nah, jadi ini tips ya buat kalian mau pilih tablet ya, paling nggak punya fitur multi window ya. Kalau multitask Android itu pasti ya, cuma untuk multi window ini yang harus dimiliki. Ini mungkin sebagai contoh aja, saya sudah tampilkan tablet ya. Ini juga ada dua ukuran layar ya, yang satu 12,2, yang satunya lagi ini 10 in. Ini sama ya, ini sama satu tipe 12,2 in. Ini Galaxy Note Pro, ini Galaxy Note 10 in. Nah, kenapa saya pilih Samsung ya, karena fiturnya juga bisa dibilang lengkap ya. Kebetulan yang seri ini tuh
sudah punya ini ya, S Pen. Jadi dan juga aksesoris dia juga untuk tablet ya, sekarang ini aksesorisnya juga kalau bicara keyboard apa namanya, pad ini ya, itu banyak lah sekarang. Ini sebagai contoh aja, kalian mau pilih yang model seperti ini terpisah ya bisa aja, Bluetooth, pakai kabel juga bisa ya, tinggal tentunya menyesuaikan konektivitas ya. Apalagi tuh pakai konektor pin juga ada, jadi tergantung jenis tabletnya. Untuk aksesoris seperti ini saya rasa nggak ada masalah ya, artinya banyak alternatif. Nah oke, di sini kita bahas dulu ya kebiasaan. Laptop itu paling banyak ya, minimnya itu ukuran layar 12 in ya, paling banyak, paling umum lah. Terus juga 13, 14 dan seterusnya. Nah, buat kalian yang mungkin terbiasa dengan layar minimal 12 in tentu akan sangat perlu effort untuk beradaptasi. Tablet-tablet kebanyakan ya yang entry level itu atau mid ya, itu di rentang 10 inch ya. Apakah itu masalah? Ya namanya adaptasi pasti akan menjadi masalah ya. Kalian perlu penyesuaian gitu kan, dari yang layarnya awalnya 12 in ke 10 in ya, perlu effort lah. Jadi buat kalian ya nggak ada masalah juga, cuma saran saya kalau kalian tidak ingin beradaptasi terlalu berat ya, artinya tidak terlalu kaget gitu ya saat peralihan, ya pilihlah laptop yang minimal 12 inch seperti ini contohnya, Galaxy Note Pro 12.2. Ini contoh laptop dengan layar 12.1 dan kebetulan ini touchscreen juga ya, dan sudah support stylus dengan teknologi Wacom. Ini juga S Pen ya, teknologi dari Wacom, jadi bisa dibilang fiturnya terpenuhi semuanya gitu kan. Nah, dari tampilan fisik, jika kita sudah beradaptasi, maka akan ke poin berikutnya. Poin berikutnya terkait dengan user interface dari operating system itu tadi ya. Tampilan desktop di laptop yang selama ini kita kenal ya, seperti macOS ataupun Windows ataupun Linux ya, tentu akan membuat effort untuk menyesuaikan ketika kita melihat tampilan dari tablet Android ya, ataupun iOS yang bisa dibilang ya lebih minimalis ya. Nah, memang beberapa produsen itu sudah mendesain khusus ya, sehingga mirip dengan tampilan desktop. Karena itu saya pilih Note Pro ya, dengan tampilan yang bisa dibilang ya lebih ini ya, menurut saya lebih mendekati lah untuk tampilan desktop ya, untuk workstation. Nah, fitur yang membedakan ya itu adalah multi window untuk user interface di desktop ya atau laptop ya. Tentunya dengan memilih tablet yang untuk menggantikan laptop ya, kalian harus punya fitur tablet yang pakai multi window juga, minimal paling enggak 2 lah. Ini kita bukan bicara multitask ya, multitasking ya tablet dari dulu ya bisa gitu kan ya kan, recent apps, nah ini bisa nih. Tapi untuk multi window, nah tidak semua tablet saya rasa punya fitur itu. Nah itulah kenapa saya pilih Samsung ya, paling enggak ya dia sudah punya fitur multi window. Nah ini kebetulan Note Pro itu bisa
4 kalau nggak salah. Sementara yang 10 inch ini itu cuma 2 mungkin ya, saya nggak tahu sih, saya belum explore lebih dalam. Cuma yang saya tahu kalau yang 12 inch ini bisa 4 Windows. Seperti apa sih multi Windows itu? Nah, nih saya coba tunjukkan ya. Ini misalnya kita mau buka apa ya, YouTube misalnya. Ini mohon maaf saya nggak konekkan ke jaringan internet, jadi cuma sebagai contoh aja ya. Nah ini nih, nah ini bisa digeser-geser seperti ini. Terus kemudian kita mau sambil baca email misalnya. Nah ini tampilan dari Samsung ya seperti ini ya untuk Note Pro, untuk multi Windowsnya. Dan ini juga perlu penyesuaian tentunya kalau kalian mau menggunakan ini sebagai laptop ya. Ini juga ukuran Windowsnya bisa dibesar kecilkan ya, seperti inilah. Jadi kalian bisa buka multi Windows, paling tidak punya fitur itu. Nah lalu poin selanjutnya yang menjadi poin krusial ya bisa dibilang, itu ini ya, tampilan lagi, persoalan tampilan ya dari aplikasi Office ya, yang bisa dibilang mungkin fitur di aplikasi Office mobile itu memang lebih minimalis ya, kurang lengkap lah. Nah sebenarnya beberapa produsen ya itu juga punya bundling aplikasi Office yang mencoba mengarah untuk full feature ya, seperti di desktop, seperti yang terbaru mungkin Huawei ya dengan WPS Office desktopnya itu ya, versi desktopnya. Dan itu bundling ya, jadi tidak bisa semua tablet ya, jenis tablet merek lain diinstal itu saya nggak tahu ya, sampai saat ini sih belum bisa. Mungkin kalau untuk nanti pengembangannya, hackingnya ya mungkin bisa-bisa aja ya. Nah ini salah satunya ya yang punya bundling juga saat itu ya, ini Note Pro ini punya bundling aplikasi Office juga. Nah saya nggak tahu nih kalau untuk sekarang, saya belum pernah nyoba apakah bisa aplikasi bawaan dari Note Pro ini, Office-nya ya, untuk diinstal di tablet lainnya. Ya mungkin kalau kalian yang jago ya otak-atik ya mungkin ya bisa aja kali ya. Ini saya coba contoh ya, mana ya Office-nya itu. Nah ini kali ya, saya agak lupa nama Office-nya itu. Sorry, ini kayaknya. Nah Handcom Office ini bisa dibilang software Office bundling dari Note Pro ya. Ini saya masih proses install. Kebetulan saya punya 2 ya, saya lupa mana yang sering saya pakai ya. Nah ini saya lupa ya mana, sebentar saya coba cari. Ini kayaknya, oh iya ada nih. Nah misal Excel ya, yang paling krusial. Kalau Word saya rasa nggak terlalu ini ya. Coba Excel saya buka. Oh sorry, kalau nggak salah saya sudah install. Mana ya, ini kayaknya ya. Kita coba dulu deh. Oh ini Google, sorry, apa belum install ya, saya lupa. Oh mungkin di sini, coba ya. Handcom
Oh ini dia, sorry, sel kayaknya juga ada di sini. Seingat saya juga sudah install sih. Berarti ini yang paling sering saya gunakan. Ini belum ya, belum terinstall. Oke, kesini aja, nggak apa-apa. Nah ini misalnya sel Handcom Cell ya. Jadi ini Excelnya dari Handcom ya. Nah ini dia tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi fiturnya lengkap ya. Ini aplikasi bundling. Nah ini nggak tahu nih bisa diinstal di ini nggak. Kalian searching aja di Google, saya rasa kalian akan nemuin ya untuk installernya. Untuk fiturnya nih, coba lengkap ya. Tuh. Ini fitur-fiturnya untuk aplikasi bundlingnya ini lengkap. Itu sih tips kalau kalian mau menggunakan tablet sebagai pengganti laptop. Jadi kalau ditanya bisa ya saya bilang bisa. Ini cuma masalah adaptasi kalian ya. Untuk fitur-fiturnya lengkap, formulanya juga banyak ya. Bisa dibilang ini kalau secara tampilan lebih oke dari yang versi mobile ya, aplikasi lainnya. Nih support juga ya, selama dia pakai sensor dari Wacom ini bisa connect. Nah ini fitur-fiturnya lengkap tuh, menarik ya. Oke, itu aja di video kali ini ya. Jadi bahasan untuk menjawab pertanyaan tablet bisa gantikan laptop ya, dalam hal ini tablet Android ataupun iOS, saya rasa ya bisa aja selama tadi ya 3 poin ya dasar dari tampilan fisik, aksesoris ya termasuk, dan juga multi window ya. Saya rasa itu wajib ya agar adaptasi kita juga mudah. Lalu full fitur dari aplikasi Office yang ada di tablet tersebut apakah sudah full seperti ini ya, full fitur ya seperti di desktop, maka ya nggak akan ada masalah gitu. Nih itu sih kalau dari saya. Nah kalau untuk aplikasi bisa diinstal atau enggak saya nggak tahu ya, tentunya memang belum ada aplikasi yang bahasanya ready available ya, yang di Play Store itu ataupun di Apple Store ya. Ada Office yang full feature, kebanyakan sih bundling ya. Ini contoh ya, Note Pro ini bundling dengan Handcom. Cuma saya lihat installernya di Google ini bisa kalian dapatkan. Cuma masalah bisa diinstal atau enggak saya belum pernah nyoba. Coba aja, kalau bisa ya berarti ya luar biasa menurut saya, karena ya pertanyaan tadi bisa atau enggak ya sangat-sangat bisa sekali berarti kan. Oke, itu aja, sekian di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini atau mau bahas hal-hal lainnya terkait perkembangan teknologi, terus juga mungkin hobi kalian sama seperti saya mungkin untuk otomotif ya, boleh aja nanti kita bikin video lagi lah ya. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.